Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa anta khairul fatihin. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah fi dunya wal akhirat. Baik, kembali lagi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang kaidah bahasa Arab yang beberapa waktu lalu sudah disampaikan melalui video, gambaran umumnya secara umum. Adapun video kali ini merupakan kelanjutan dari pembahasan video sebelumnya, di mana kalau kita ingin mengulang kembali untuk mengingat materi yang lalu, pembahasannya berupa Al-Lughatul Arabiyah atau bahasa Arab itu. Untuk menguasainya itu terdiri dari dua jalan, yaitu menguasai nahwu dan menguasai saraf. Nahwu dan saraf ini digunakan untuk mengetahui perubahan kata dalam bahasa Arab. Nah, adapun kata itu sendiri terbagi atas dua, berdasarkan jenisnya dan berdasarkan kedudukannya, apakah dia kata yang bisa berubah atau tidak berubah. Dalam hal ini jenis dari kata atau kalimat itu ada isim, fi'il, huruf, dan kedudukannya apakah dia bisa berubah atau i'rab dan tidak berubah atau bina. Sebenarnya materi yang ada di buku itu membahas tentang bina, tapi seperti yang sudah saya jelaskan berulang-ulang kali, percuma kita langsung membahas bina tentang perubahan kalau isim, fi'il, huruf saja belum dikuasai. Artinya akan menyulitkan bagi teman-teman sekalian dan bagi saya juga untuk menjelaskan dan memahami materi-materi, khususnya materi bina. Oke. Nah, sesuai urutan, berarti pada video kali ini kita akan membahas jenis dari al-kalimah atau kata. Kalimah atau kata. Jadi kalimah itu ditinjau dari segi jenisnya ada tiga: isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, dan huruf ini sebenarnya kalau disederhanakan adalah inti dari bahasa Arab. Kenapa? Kalau saya berikan gambaran secara singkat, gambaran mudahnya, apapun yang disebutkan dalam bahasa Arab itu tidak lepas dari ketiga hal ini. Artinya ketika kita berbicara atau mendengarkan pembicaraan orang di dalam bahasa Arab, entah kita paham atau tidak, apa yang diucapkan oleh orang itu sesungguhnya adalah tiga hal ini: isim, fi'il, dan huruf. Kalau saya analogikan, saya berikan contoh dalam bahasa Indonesia, ketika saya bilang saya pergi ke sekolah, semua pasti paham dengan yang saya katakan. Saya adalah subjek, pergi itu kata kerjanya atau predikatnya, ke sekolah itu objeknya. Nah, begitu pula halnya dengan bahasa Arab, walaupun ada perbedaan istilah. Jadi dalam bahasa Arab itu kalimat yang diucapkan tersusun dari tiga hal ini. Apakah dia isim, yakni kata benda, fi'il, kata kerja, atau dia berupa huruf. Ismun, fi'lun, harfun. Tidak lepas dari tiga hal ini. Saya berikan contoh biar lebih
mudah untuk dipahami. Ketika seorang berkata di dalam bahasa Arab, atau Anda ingin berkata dalam bahasa Arab, ana adhabu ilal madrasah, saya mau pergi ke sekolah. Nah, kalimat ini sudah umum didengarkan, bahkan diucapkan juga pasti sudah umum. Ana adhabu ilal madrasah, saya pergi ke sekolah. Nah, ana itu adalah isim. Isim apa? Isim domir. Kalau bicara tentang isim domir, semua pasti sudah hafal. Yang 14 itu wahumahum sampai seterusnya. Nah, ana adalah isim. Kemudian azhabu. Azhabu artinya pergi. Pergi itu kata kerja atau sifat atau kata benda. Jelas kata kerja. Pergi, tidur, makan, main, semua kata kerja. Bukan benda seperti kursi, meja, itu benda. Nama, itu benda, semua masuk di sini. Nah, kemudian ila. Ila itu, jadi tadi azhabu itu fiil, dan ila itu huruf. Kalau isim itu kata benda, fiil itu kata kerja, huruf itu semua yang selain dari kata kerja dan kata benda, pastilah dia huruf. Jadi ke, ila kan artinya ke. Ke itu bukan kata sifat. Adakah kata sifat ke? Tidak ada. Adakah kata kerja ke? Tidak ada. Sehingga ila atau yang berarti ke itu adalah huruf selain dari benda dan kerja. Al madrasah itu, sekolah itu benda, berarti dia masuk isim. Seperti ini. Jadi dalam bahasa Arab bagaimanapun panjangnya, ujung-ujungnya kalau tidak isim, kalau bukan isim dia fiil. Kalau bukan isim dan fiil dia huruf. Atau gabungan dari semuanya membentuk sebuah kalimat. Itu sekedar contoh. Saya bahas lebih. Baik, sekarang kita akan bahas satu persatu. Pertama, pembahasan mengenai isim atau kata benda. Jadi di antara isim, fiil, dan huruf, isim yang paling banyak memiliki pembagian. Yang paling banyak pembagiannya di antara 3 jenis kalimat atau kata. Tapi kalau kita mau simpulkan secara garis besarnya, isim itu intinya 2. Terbagi atas naun dan adadun. Apa itu naun? Naun itu jenis, adad itu bilangan. Nah, jadi kata benda itu atau isim secara garis besarnya ada kata benda yang terdiri dari jenisnya dan terdiri dari adat atau bilangannya. Yang mana yang dimaksud jenisnya, naunnya, yang dimaksud dengan jenis itu adalah muzakkar dan muannas. Semua pasti tahu yang laki-laki dan perempuan. Kemudian yang mana dimaksud dengan adat atau bilangannya, ada isim mufrad, isim yang menunjukkan satu atau tunggal. Ada isim musanna atau tasniyah yang menunjukkan 2, dan ada jamak yang lebih dari 2, artinya 3 ke atas. Contohnya, kalau supaya lebih jelas, isim
mufrad, atau yang satu itu contohnya muslim. Muslim itu satu. Nah, kemudian yang musanna muslimani, dua orang muslim. Nah, kalau sudah banyak muslimuna atau muslimina. Jadi kalau muslim saja berarti satu orang muslim, muslimani dua orang muslim, muslimuna atau muslimina berarti dalam lokasi itu banyak orang muslim. Jadi kalau mau disimpulkan pembahasan tentang isim ini, jadi isim atau kata kerja, kata benda, isim atau kata benda itu terbagi atas jenisnya, yakni laki-laki dan perempuan, dan terbagi atas bilangannya, menunjukkan kata benda 1, 2, 3 dan seterusnya. Secara garis besar seperti itu. Setelah tadi membahas isim, kita masuk pada pembahasan fi'il atau kata kerja. Kalau sebelumnya isim saya katakan banyak sekali pembagiannya, tapi kita cuma tarik benang merahnya saja. Untuk fi'il cuma 3. Apa itu? Fi'il madhi, mudhari, dan amar. Cuma 3 saja pembagiannya. Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi itu adalah kata kerja lampau atau kata kerja yang menunjukkan sesuatu sudah atau telah dikerjakan. Sudah makan, sudah minum, sudah belajar, dan sebagainya. Kemudian mudhari adalah kata kerja sedang, yang sedang berlangsung atau sedang dikerjakan, sedang makan, sedang tidur, sedang belajar, dan sebagainya. Dan terakhir, pembagian yang terakhir adalah fil amar atau kata kerja perintah. Kata kerja ini digunakan ketika kita ingin menyuruh seseorang, menyampaikan ke seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Kita langsung bahas contohnya. Di sini saya sudah tulis alima, telah mengetahui. Jadi ini bentuk fi'il madhi. Kemudian ya'lamu, sedang mengetahui, dan i'lam, perintah, ketahuilah. Jadi telah mengetahui, sedang mengetahui, dan ketahuilah. Pembagian terakhir adalah huruf atau harfun. Sebelumnya saya jelaskan bahwa huruf itu semua yang selain isim dan fi'il. Jadi kalau bukan kata benda, bukan pula kata kerja, berarti dia adalah huruf. Apa itu huruf? Huruf dalam bahasa Arab, ya, kita bahas dalam bahasa Arab. Huruf dalam bahasa Arab adalah huruf hijaiyah yang memiliki arti, yang bisa terdiri dari satu huruf, satu huruf, 2, bahkan 3. Jadi tidak selamanya walaupun dikatakan huruf berarti dia alif, ba, ta, sa. Bukan huruf hijaiyah yang seperti itu, tapi huruf yang memiliki arti. Walaupun dia satu huruf saja, 2 atau 3 huruf, semua masuk dalam kategori harfun. Nah, biasanya yang menyulitkan bagi pelajar bahasa Arab itu bagaimana membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Sebenarnya kalau mau cepat untuk membedakan, ketahui dulu artinya. Kalau kata dalam bahasa Arab itu artinya benda atau nama, misalnya Muhammad, berarti kata itu isim. Kalau arti kata itu misalnya makan,
maf'ul berarti dia fiil. Nah, kalau dalam kata itu bukan benda, bukan kata kerja, tapi ya mungkin kata keterangan misalnya ke, dan, di, nah, itulah huruf. Saya langsung bahas contohnya saja. Huruf tadi pengertiannya huruf hijaiyah yang memiliki makna. Jadi bukan sekedar huruf hijaiyah alif bata sampai ya, tapi yang ada maknanya. Dan bisa saja dia terdiri dari 3 huruf. Nah, yang pertama kita bahas dulu untuk harfun yang 1 huruf. Misalnya A. A dalam bahasa Arab itu berarti apakah? Apakah? Ba dengan bismi, dengan nama Allah, bismillah. Ta dalam bahasa Arab itu memiliki makna. Dia adalah huruf sumpah. Jadi ada 3 huruf sumpah. Wallahi, tallahi, saya lupa yang satu. Wallahi, tallahi, ada lagi satu. Kemudian wa itu dan. Kemudian 2 huruf yang terdiri dari 2 huruf itu contohnya banyak, tapi di sini saya tulis saja min dan fi. Min itu dari min aina anta, dari mana ki. Fi itu di fil fasli, di dalam kelas. Kalau fil fasli kita jangan panjang. Ini kan di dalam faslin itu kelas. Nah, kelas itu fiil. Fi itu hurufnya. Karena dia bukan fiil, bukan kata kerja. Di dalam itu bukan kata kerja, bukan juga kata benda. Kalau dalam bahasa Indonesia kita kenalnya di dalam itu kata keterangan. Bukan kata benda, bukan kata kerja, tapi kata keterangan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab dia istilahnya huruf. Yang 3 huruf contohnya seperti apa? Ila, ke, dan ala di atas. Seperti itu. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita masuk sudah sesuai dengan materinya, yaitu bina. Sejauh ini saya harap bisa dipahami, walaupun mungkin pembahasannya tidak terstruktur atau tidak tersusun dengan rapi, terutama cara menjelaskannya, bahasa yang saya gunakan mungkin agak sulit dipahami, mohon dimaklumi. Demikian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.